Pertama ini tadi penciptaan baru yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, dalam penciptaan baru, kita lihat ya, ini ada kesejajaran. Kejadian 8 dengan kejadian 1 itu ternyata ada suatu kesejajaran. Coba kita lihat ya. Kejadian 1 ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian 2 ayat 1 kita lihat. Maka Allah mengingat Nuh, kejadian 8 ayat 1 kita lihat. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Nah, ini menarik, kata angin di situ dalam bahasa Ibrani ruah. Ruah yang bisa berarti roh atau hembusan nafas Allah pun ruah gitu, roh. Ya. Allah membuat, jadi literalnya gitu, Allah membuat roh menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Jadi roh yang melayang di atas permukaan air sama. Ini kesejajarannya begini. Lalu kita lihat, kita baca kejadian 1:9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul kepada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Nah, kejadian 8 ayat 5 yang sejajar gini, sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Jadi sama ini kelihatan yang kering. Sama tampaklah puncak-puncak gunung. Nah, sama nih kira-kira. Jadi sama-sama melihat sesuatu yang kering gitu. Dari yang awalnya cuma air, sekarang pas melihat sesuatu yang kering. Mulai muncul sesuatu yang kering. Nah, bukan cuma itu, kita lihat lagi. Kejadian 1:21. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeliaran dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik, menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Sejajarnya kejadian 8 ayat 19. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung. Semua yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Jadi kesejajaran ini. Kejadian 1 berbicara tentang binatang, kejadian 8 ayat 19 bicara juga tentang binatang. Gitu ya. Dan apakah masih ada lagi? Ternyata masih ada lagi. Ya, kejadian 1:27 maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan ciptakannya mereka. Nah, ini sama kayak 8, kesejajarannya dengan kejadian 8 ayat 18. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Ya. Kejadian 1 bicara tentang manusia. Nah, kejadian 8 juga bicara tentang manusia. Jadi ada kesejajaran di sini ya. Nah, ternyata bukan cuma itu. Angkanya pun dipilih angka yang sama. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Kejadian 8 ayat 10 dan 12 itu ada angka yang sama muncul. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi padanya. Sampai sini mungkin masih ada yang menganggap bahwa enggak, ini cocok logi nih kayak ini. Ini kayaknya Albert ini cocok logi nih kayaknya. Ya, masa bisa seperti itu sih? Nah, kita lihat lagi. Nah, ini tafsiran. Nah, ya. Angin secara harafiah adalah roh. Itu yang dipahami oleh Santo Ambrosius dan Santo Theodoretus tentang Roh Kudus yang saat ia bergerak atau melayang di atas permukaan air ya pada awalnya kejadian 1 ayat 2. Untuk memberikan kesuburan dan untuk membangun ketertiban yang menunjukkan kepedulian dan pemeliharaan yang sama untuk dunia baru ini muncul seperti yang sebelumnya dari perairan. Nah, ini tafsirannya begitu. Gitu ya, jadi saya bukan cocok logi gitu ya. Tapi memang demikian. Kita kalau membaca kitab suci itu ada satu kesejajaran. Kayak waktu kita kemarin ngebedah tentang Taman Eden.
Ternyata Taman Eden itu punya suatu kesejajaran dengan kemah pertemuan, dengan bait suci, bahkan dengan Tuhan kita Yesus Kristus sendiri. Taman Eden itu ya. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira begini. Nah, ini gambarannya begini nih. Bumi diciptakan oleh Allah, semua baik, bahkan sangat baik Tuhan bilang. Tapi manusia jahat. Bumi dipenuhi dengan kejahatan manusia. Akhirnya ini perlu dibersihkan. Bumi ini perlu ditahirkan, perlu dibersihkan dengan apa? Dengan air bah. Nah, tapi setelah air bah, ya seolah-olah ya, seperti Tuhan itu menciptakan ini dari awal lagi. Jadi bumi yang tadi sudah hancur karena air bah itu kayak diciptakan lagi dengan Allah. Oleh Allah diciptakan lagi. Gitu ya. Nah, kira-kira hubungan dengan kehidupan kita sehari-hari apa? Ini sangat berkaitan dengan kita. Kita yang mungkin awalnya tidak berdosa, kita hidup kudus, kita tidak berdosa, kita percaya dengan Tuhan, tapi terus kita berdosa. Dan ketika kita minta ampun, di mata Tuhan, kita bukan seperti orang yang baru sembuh dari cacat, enggak. Ketika kita sudah berdosa dan kita minta ampun di mata Tuhan, seperti kita tidak pernah melakukan dosa. Itu di mata Tuhan. Bukan seperti orang yang baru bertobat, tapi seperti orang tidak pernah berdosa. Maka kasihnya tetap. Maka ada ungkapan 1000 kali kita berdosa, 1000 kali kita minta ampun, 1000 kali juga Tuhan akan ampuni kita. Gitu ya. Ini luar biasa, kasih Tuhan itu begitu. Semarah-marahnya Tuhan, itu ada, aku lupa di ayat mana ya, mungkin teman-teman bisa bantu. Ya kan? Bahwa semarah-marahnya Tuhan, marah Tuhan itu cuma sementara. Tapi kasihnya itu kekal. Gitu. Itu ayat mana ya, aku lupa. Ya, ada teman-teman yang bisa bantu, boleh. Tuhan marah nggak? Ya, memang kadang Tuhan marah. Tapi marahnya Tuhan itu sementara, tapi kasihnya itu kekal. Gitu ya. Nggak mungkin kasihnya sementara, karena dia sudah korbankan anaknya itu, nggak Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita, gitu kan. Kasihnya itu kekal. Gitu ya. Makanya aku masih ingat waktu itu seorang pastor di suatu gereja membahas tentang Allah yang Maha Rahim. Ya, makna dari Allah yang Maha Rahim. Karena Rahim itu kan punyanya perempuan. Nah, tapi kok Allah Bapa kok Maha Rahim? Nah, ini hal yang luar biasa gitu ya. Jadi makna dari Allah yang Maha Rahim itu adalah begini. Allah itu tetap akan ampuni dosa kita saat ini, sekalipun Allah itu sudah tahu besok kita akan jatuh ke dosa itu lagi. Tapi Allah ampuni dosa kita saat ini ketika kita bertobat. Sekalipun Allah tahu besok kita kumat. Itu Allah yang Maha Rahim. Itu Allah yang Maha Rahim. Dan ini nampak sekali dalam kisah Nuh ini. Ketika bumi dibersihkan dengan air bah, Allah mengasihi lagi. Bahkan kutukannya dicabut. Tidak akan berhenti waktu tabur dan waktu menuai. Wah, ini bisa jadi doa nih ya. Ya, teman-teman bisa mengutip doa dari Alkitab. Tuhan kau berfirman bahwa tidak akan berhenti waktu menabur dan menuai. Saat ini aku mau menabur, maka suatu saat aku pasti akan menuai. Itu bisa jadi doa kayak gitu. Enak mengutip berdoa dengan mengutip firman itu enak sekali. Kita nggak usah banyak mikir, tapi kita utarakan apa aja kata-kata Tuhan. Tuhan ini kata-katamu loh ya, masa engkau nggak menggenapi kata-katamu, kira-kira begitu. Tapi begitu, itu Allah yang Maha Rahim. Dia akan mengampuni dosa kita saat ini ketika kita bertobat. Sekalipun Tuhan tahu besok kita berdosa lagi. Makanya seperti kasihnya yang sama dan tetap akan dunia yang sudah pernah jahat, begitu juga kasihnya yang sama dan tetap akan kita yang sudah pernah berdosa atau bahkan mungkin yang akan berdosa. Dunia kira-kira pernah jahat dan apakah tidak akan jahat lagi? Sampai sekarang dunia masih jahat. Bahkan semakin jahat.
tapi kasih Tuhan sama. Itu poin pertama tentang ciptaan baru. Ya, kasih Tuhan tetap. Minggu lalu kita sudah bahas tentang covenant. Perjanjian adalah covenant. Gitu ya, sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Nah, ini poin yang kedua, melepaskan seekor burung. Tadi ada pertanyaan dari Mas Kris ya. Apakah merpati di Injil hari ini itu perlambang Roh Kudus? Sebagaimana yang saya tangkap hari lalu. Herba itu perlambang baptisan air, seperti waktu Tuhan Yesus dibaptis lalu turunlah Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, tapi aku tidak membahas itu, karena kalau nanti ngebahas, oh ya, merpati Roh Kudus. Nah, kalau burung gagak apa? Wah, ini repot namanya. Oh iya, burung gagak apa ya? Masa merpati dibahas, burung gagak nggak dibahas. Tapi bisa juga merpati sebagai perlambang Roh Kudus, gitu ya. Karena salah satu bentuk Roh Kudus adalah merpati. Nah, tapi ini aku mau bahas dari sisi yang lain tentang melepaskan seekor burung ya. 7. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Beberapa orang memang menafsirkan burung merpati sebagai Roh Kudus, dan tidak ada salahnya. Memang salah satu bentuk fisik yang bisa dibilang ya, atau manifestasi Roh Kudus itu adalah merpati. Memang begitu. Tapi saya pikir rasanya kurang fair kalau ini hanya ditafsirkan burung merpati saja, lalu burung gagak apa? Nah, dia begitu. Jadi saya mencoba mencari makna makna spiritualnya ya dari dua ayat ini, itu susah sekali. Karena itu burung merpati Roh Kudus, burung gagak ini apa? Gitu ya. Nah, tapi saya melihat dari sisi point of view yang lain. Nah, pertanyaannya kenapa kok Nuh tuh melepas burung gagak dan burung merpati? Ternyata, jadi praktek melepas burung ini praktek pelaut kuno. Jadi pelaut kuno itu zaman dulu belum ada kompas, gitu ya, belum ada kompas, belum ada ilmu geografi juga belum ada, gitu ya. Cara mereka untuk tahu daratan itu melepas burung. Pliny ini ada Pliny the Elder, Pliny yang tua, penulis Melawi, dan pertama mengatakan bahwa pelaut India melepaskan burung untuk mengikutinya sampai ke daratan. Nah, pertanyaan kenapa kok gagak dan burung merpati? Gagak itu badannya besar, ya kan? Gagak badannya besar dan punya kemampuan terbang yang lama. Jadi gini loh, ya. Pertama Nuh tuh mau ngecek dulu. Dia mungkin lihat sekitar belum ada yang kering. Tapi kira-kira yang jauh yang aku nggak kelihatan ini udah kering belum ya? Caranya gimana? Dia lepas burung gagak. Ini pengetahuan umum pelaut. Dia lepas burung gagak. Nah, burung gagak itu akan terbang. Dan terbangnya akan sangat jauh. Yang melebihi dari sudut pandang kita. Nah, kalau gagak itu masih kembali, berarti di daerah jauh sana pun belum ada daratan. Belum ada yang kering ini. Maka dia lepas lagi, ya kan, pulang pergi sampai air itu menjadi kering. Tapi kalau burung gagak ini udah nggak kembali, berarti di daerah yang jauh sini kira-kira sudah ada nih daratan. Tapi sepandang Nuh belum ada daratan, gitu ya. Wah, terus gimana nih? Nah, karena kita tahu daerah jauh kira-kira sudah ada daratan, nah dia mau ngecek yang agak lebih dekat, maka dia lepas merpati. Burung yang ukurannya itu lebih kecil. Ya, lepas merpati burung yang ukurannya lebih kecil dengan harapan bahwa kalau merpati itu nggak kembali, artinya di daerah dekat sini sudah ada yang kering. Nah, tapi merpati ini masih kembali, masih pulang pergi. Artinya yang dekat ini pun belum ada yang kering. Gitu kan? Nah, ternyata merpati ini membawa daun zaitun, gitu ya. Ya kan, ternyata pohon zaitun itu bisa bertahan hidup di dalam air ternyata. Berarti sudah mulai ada daerah yang kering nih, walaupun belum darat, tapi mungkin puncak pohon sudah. Tapi burung itu masih kembali. Nah, pas burung merpati itu nggak kembali, artinya apa? Sudah ada daratan yang kering di dekat sini. Itu sudah ada daratan yang kering. Ya,
Ya kan? Nah, sampailah di ayat ke-13. Nah, dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Nah, ini baru dia melihat. Jadi waktu burung merpati itu nggak kembali, daerah dekat sini sudah ada yang kering. Tapi mungkin dia nggak bisa lihat. Jadi dia tetap ngecek. Dan dia lihat, oh iya, sudah mulai kering ini. Sudah mulai kering pas dia lihat ini. Gitu ya. Tapi anehnya itu begini, ada sesuatu yang aneh. Nuh itu cuma keluar waktu Tuhan suruh keluar. Nah ini aneh menurutku. Loh kenapa aneh? Kan ini kan mengikuti firman Tuhan. Anehnya gini, lah terus Nuh tuh ngelepasin burung tuh buat apa? Burung gagak dilepasin, burung merpati dilepasin. Terus ayat ke-13 dilihat-lihat lagi. Buat apa? Mending dari awal sudah. Tunggu firman Tuhan aja dari awal. Kalau kayak gitu. Ya kan masuk akal begitu kan? Nah ini ada satu hal yang menarik. Gitu ya. Ini ada satu hal yang menarik. Ya kan untuk apa lu melepaskan burung lalat sekitar tapi ujung-ujungnya menunggu firman Tuhan? Ini ada satu hal yang menarik. Nuh itu kan menunggu. Gitu ya. Nuh itu kan menunggu. Sebenarnya dalam bahtera itu Nuh menunggu kering. Gitu ya. Dan sebenarnya jangan dipikir gini. Jangan dipikir pas tuh wah kering terus dia senang bersorak. Kemungkinan enggak? Menurutku enggak. Nuh enggak akan wah yes gitu enggak. Menurutku Nuh shock. Dulu ada rumah untuk bisa aku tinggali, sekarang udah enggak ada. Dulu ada toko mungkin yang bisa aku beli makanan dan minuman, sekarang udah enggak ada. Dulu ada tetangga yang mungkin aku sering ngobrol, sekarang udah enggak ada. Shock. Enggak ada orang lagi. Bayangin coba deh, kita bayangin kita dalam posisi Nuh deh. Nggak mungkin, kalau aku dalam posisi Nuh, nggak mungkin aku akan senang-senang. Yes, aku selamat. Nggak mungkin. Aku shock mesti. Waduh, bumi udah kosong. Gimana nih? Aku mau tinggal di mana? Aku perlu bangun rumah lagi kok gitu. Terus orang gimana? Aku ngobrol sama siapa? Sebelumnya ada tetangga, sekarang nggak ada tetangga. Waduh, kalau gini aku biasanya dulu beli makanan untuk beli, sekarang aku harus bercocok tanam. Shock pasti. Pasti shock. Gitu kan? Dan ini yang menarik. Jadi menunggu, Nuh tuh menunggu, tapi bukan berarti dia tidak melakukan apa-apa. Tapi Nuh tuh mengamat-amati. Supaya apa? Pas Nuh tuh siap ketika firman itu datang. Dia udah ngapain-ngapain itu. Oke, aku sudah ngapain-ngapain. Keringnya kayak gini. Nggak ada sesuatu tersisa. Aku harus mengusahakan. Dia udah siap dulu dalam pikirannya. Waktu sebelum Tuhan suruh turun. Jangan sampai gini, dia leha-leha di perahu, dia nggak mengamat-amati. Tiba-tiba firman turun, kamu keluar. Pas Nuh keluar, dia shock. Dan dia malah mengutuki Tuhan. Loh Tuhan kok begini sih? Kok jahat sih? Jangan sampai begitu. Makanya Nuh apa? Dia mengamati. Dia lihat dulu. Oh ini keringnya ternyata begini. Oh mungkin dia lihat, oh daerah sana tuh agak subur kayaknya ya. Mungkin dia udah rancangin kira-kira, mungkin aku bisa tanam sesuatu di sana. Daerah sini nih tanahnya keras nih, mungkin aku perlu bisa bangun rumah di sini. Nah pas firman itu datang, keluar kata Tuhan. Nuh keluar dari bahtera, dia udah siap. Apa yang mau dia lakukan? Ini penting. Dulu waktu saya sebelum menikah, gitu ya, saya mengamat-amati. Saya mengamat-amati soal istri. Saya mengamat-amati keluarganya. Saya mengamat-amati apa yang selama ini dia tanggung. Gitu ya. Karena apa yang dia tanggung itu luar biasa. Sedangkan saya terbiasa tidak menanggung apa-apa. Maka saya perlu mengamat-amati.
Ya, oh istri saya begini orangnya. Kalau marah begini, kalau baik begini, kalau nggak suka kira-kira begini, kalau suka kira-kira begini. Oke, keluarganya seperti ini, ada tanggungan seperti ini. Oke, berarti aku siap kalau aku menikah dengan istri saya, dengan istriku ini, aku akan menghadapi ini, menghadapi A, B, C, D, dan lain sebagainya macamnya. Aku harus menanggung ini, menanggung itu. Aku siap. Gitu. Dan ini seringkali orang tuh naif gitu loh dengan pernikahan. Yang dipikirannya adalah, loh kan aku pacaran sama dia enak. Kan aku pacaran sama dia romantis. Kan aku pacaran sama dia kan perhatian gitu kan. Jadi yang dilihat yang enaknya. Tapi tidak mengamat-amati apa yang kira-kira akan dihadapi ketika dalam pernikahan. Makanya pas sudah menikah, kaget, kecewa loh. Ternyata kamu begitu ya? Loh, ternyata sungguh-sungguh cerai. Buat apa? Ini perlu mengamat-amati, ini perlu. Sembari kita menunggu firman Tuhan. Tapi kita siap gitu loh. Oke. Kalau begini, maka begini. Oke, ini kondisinya seperti ini. Aku mengerti kondisinya. Ya kan, realitasnya seperti ini, aku mengerti. Tapi apapun yang Tuhan perintahkan, aku akan maju. Aku akan ngomong. Aku akan lakukan. Itu penting. Jangan diam, leha-leha, ya, yang penting kita ikuti kehendak Tuhan, ya, apapun, kayak sera-sera lah, ya, nggak bisa. Itu nggak bisa, perlu siap, perlu mengamat-amat untuk siap. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, bumi telah kering. Ya, bumi telah kering. Dalam bulan kedua, pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Tuhan datang, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Pertanyaannya, ngapain Nuh menunggu firman Tuhan? Nah, ini menarik juga. Padahal Nuh kan bisa lihat, loh, bumi udah kering ya gitu kan? Kan bisa dia lihat. Ngapain dia nunggu firman Tuhan? Keluar aja. Nah, ya kan? Logikanya kan begitu, tapi ini menarik. Ya, Nuh itu masih menunggu perintah Tuhan untuk meninggalkan bahtera sampai tanggal 27 bulan berikutnya, ketika bumi telah kering dengan sempurna. Nah, ini menarik nih. Sampai bumi itu telah kering dengan sempurna. Dan sebenarnya ini yang Tuhan mau. Tadi aku sudah buka sedikit ya. Tuhan itu mau kita tuh sampai pada suatu kesempurnaan. Kita buka Katekismus Gereja Katolik artikel nomor 2013. Jadi jelaslah bagi semua bahwa semua orang Kristen dari status atau jajaran apapun, jadi mulai dari paus sampai kita awam, itu dipanggil kepada kepenuhan hidup Kristen dan kesempurnaan cinta kasih. Semua orang dipanggil kepada kekudusan. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, terus ini Lumen Gentium 40 menarik. Untuk memperoleh kesempurnaan itu, hendaklah kaum beriman mengerahkan tenaga. Yang menarik ya, mengerahkan tenaga yang mereka terima menurut ukuran yang dikaruniakan oleh Kristus, supaya mereka melaksanakan kehendak Bapa dalam segalanya. Mereka dengan segenap jiwa membaktikan diri kepada kemurahan Allah dan pengabdian terhadap sesama. Begitulah kesucian umat Allah akan bertumbuh dan menghasilkan buah berlimpah, seperti dalam sejarah gereja telah terbukti dengan cemerlang melalui hidup sekian banyak orang kudus. Ini menarik nih. Gitu. Banyak orang yang nggak mau. Kenapa? Capek. Ya jelas mengerahkan tenaga capek. Itu. Ya. Katekismus Gereja Katolik 2015 dituliskan begini, jalan menuju kesempurnaan itu apa? Melewati salib. Jalan menuju kesempurnaan melewati salib. Tidak ada kekudusan tanpa pengorbanan diri dan perjuangan rohani.
Berdasarkan 2 Timotius ayat 4. Kemajuan rohani menuntut askese dan penyangkalan diri yang tahap demi tahap mengantar kita untuk hidup dalam damai, dalam kegembiraan sabda Allah. Siapa yang naik tidak pernah berhenti melangkah dari awal ke awal melalui awal-awal yang tak habis-habisnya. Wah, ini bahasanya ini ya, puitis sekali. Siapa yang naik tidak pernah berhenti merindukan apa yang sudah ia ketahui. Gitu. Ini penting. Dan tidak banyak orang yang mau. Kalau konteks Nuh menunggu. Lama Tuhan gitu ya. Kapan datangnya? Mungkin gitu. Lama kok yang sekarang nunggu pasangan hidup. Kapan datangnya Tuhan? Aku udah ditanyain mamaku terus kapan kamu nikah? Kok nggak datang-datang Tuhan? Kamu mau yang sempurna atau enggak? Orang itu terkadang, wah aku mau yang terbaik pasti. Tapi tidak benar-benar menghayati untuk mendapat yang terbaik gitu loh. Gitu ya. Tunggu. Tuhan itu punya sesuatu yang sempurna bagimu. Bahkan kejarlah kesempurnaan itu. Gitu ya, ini penting. Kenapa kita perlu nunggu firman Tuhan? Karena Tuhan mau kasih yang sempurna. Sampai bumi itu kering sempurna, sampai benar-benar siap. Jadi pas kamu turun nggak kecewa. Pas kamu turun kamu sudah bisa lihat tanah sini aku pakai untuk menanam anggur, gitu ya. Kalau kan dia ini perkebunan anggur, nanti kita akan baca di berikutnya. Tanah sini akan aku pakai menanam anggur, tanah sini untuk aku bangun rumah, tanah sini untuk aku bangun suatu perairan. Jadi udah tahu, nggak yang dia turun, aduh ini tanahnya mau diapain? Belum benar-benar kering ya, kecewa malah. Jadi tunggu, sabar. Karena apa? Tuhan punya sesuatu yang sempurna. Minggu lalu kita udah bahas, diam-diam Tuhan itu bekerja. Diam-diam Tuhan itu sudah bekerja. Jadi tenang. Ini sesuatu yang masih diproses sama Tuhan supaya sempurna. Jangan ditinggal. Jangan langsung diambil. Ya belum beres. Beli mobil gitu ya. Wah, ini apa McLaren gitu misalnya, atau apalah yang mereka apa yang kekinian, apa Tesla gitu ya. Misal Tesla. Beli mobil Tesla, mobil listrik yang punyanya Elon Musk gitu ya. Mas Elon gitu ya. Tesla, wah, sedang diproses nih, sedang di bengkel, di manufaktur gitu ya, pasang gitu ya. Wah, ya kan tinggal sedikit lagi mungkin. Bentar, ini aku pasang dulu alat untuk ngecasnya nanti. Tinggal itu mungkin. Tapi langsung kita beli. Udah, aku nggak sabar, langsung beli aja lah. Nggak usah dipasang itu. Ya pas kita pakai habis baterainya, nggak bisa dicas, nggak bisa jalan, kecewa. Salah sopo? Salah dewe, salah kita sendiri lah. Gitu ya. Dan tentu ini perlu relasi sama Tuhan. Tekun kita berdoa, tekun kita baca firman, kita akan ngerti itu. Beberapa minggu lalu aku udah bilang kan bahwa 2 minggu lalu kayaknya. Jadi Tuhan itu kita berbicara pada Tuhan melalui doa, dan Tuhan menjawab kita melalui firman-Nya. Jadi kalau kita nggak pernah doa, kita mau ngomong apa sama Tuhan? Kalau kita nggak pernah baca firman, ya Tuhan mau ngomong apa sama kita, itu aja. Nah pas kita dengar-dengaran gini, gitu ya, saling wawancara, kata Santo Ambrosius, gitu ya, saling wawancara, kita akan tahu. Oh sekarang waktunya lakukan ini Tuhan. Oh sekarang aku waktunya lakukan itu. Oh ternyata aku salah lakukan ini. Kayak minggu lalu aku sharing kan, ketika aku melakukan suatu kesalahan, bukan kesalahan fatal sebenarnya, kesalahan kecil, dan bukan untuk keuntungan pribadi, untuk keuntungan bersama-sama, tapi Tuhan langsung tegur, kamu salah. Oh iya, akhirnya baru sadar, oh iya aku salah, aku nggak mau ulangi lagi. Ya itu, hidup berjalan sama Tuhan tuh enak teman-teman, kayak main roller coaster lah. Kadang diturunin, mau jatuh, naik busnya.
Ya, pas sudah tinggi di atas Bang Mato, tiba-tiba dijatuhin lagi sama Bang Bos. Wah, itu menarik sekali.